Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, api yang tak terlihat melonjak dan terbakar dalam hati Xiaoyan. Utas Daoqi menyerbu tanpa henti dari Dao Kristal. Setelah itu mereka melewati penyempurnaan api dan sekali lagi kembali ke Dao Kristal di dalam pusaran. Di bawah siklus sempurna ini, Dao Kristal yang semula hanya seukuran ibu jari sudah mendekati ukuran telur merpati. Selain itu, cahaya yang terkandung di permukaannya menjadi semakin cerah. Perubahan Dao Kristal ini secara alami tidak luput dari perhatian Xiaoyan. Karena dia dalam kondisi pelatihan, dia tidak terlalu yakin berapa lama waktu yang dia gunakan untuk berlatih kali ini. Namun dari melihat Daoqi yang kuat yang terkandung dalam kristal Dao, tampak bahwa ia telah mencapai puncak Dadoushi bintang 6. Mungkin dia akan dapat benar-benar memasuki level ke-7 bintang Dadoushi segera. Api hati naik tanpa henti di dekat hatinya, memberi Xiaoyan energi pemurnian yang tidak pernah habis. Semua siklus saat ini dalam tubuh Xiaoyan pada dasarnya dalam semacam proses otomatis setelah beredar untuk waktu yang lama. Daoqi tidak memerlukan kendali pikiran Xiaoyan saat ia keluar dari Dao Kristal dengan sendirinya. Dia mengikuti jalur siklus melewati nyala api dan akhirnya kembali ke Dao Kristal sekali lagi. Xiaoyan secara alami tidak cukup bodoh untuk mematahkan kondisi pelatihan otomatis semacam ini yang relatif sulit dijumpai. Dia hanya diam-diam menyaksikan cahaya Dao Kristal semakin cerah di sampingnya. Tidak ada konsep waktu ketika datang ke pelatihan. Ketika pikiran Xiaoyan yang agak kacau sekali lagi terbangun oleh fluktuasi aneh, dia terkejut menyadari bahwa belah ketupat Dao Kristal dalam pusaran itu benar-benar seperti bintang, berulang kali berdenyut dengan cahaya yang unik. Tindakan tiba-tiba dari Dao Kristal ini menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut untuk sementara waktu. Tindakan tiba-tiba dari Dao Kristal ini menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut untuk sementara waktu sebelum dia mengerti dengan sukacita bahwa kesempatan untuk kemajuan telah tiba. Xiaoyan dengan paksa menekan sukacita liar yang telah naik dalam hatinya. Dia tidak mengeluarkan perintah apapun kepada Dao Kristal, tetapi hanya mengadopsi sikap seorang pengamat saat dia dengan cermat memperhatikan tindakannya. Pada saat ini tidak hanya interior tubuh Xiaoyan mengalami perubahan, tetapi gerakan besar juga muncul di bagian luar tubuh Xiaoyan. Saat Dao Kristal memancarkan kekuatan isap, energi yang tersebar di seluruh tubuh Xiaoyan tanpa sadar berfluktuasi dengan cepat. Beberapa saat kemudian, gelombang energi panas mulai mengalir deras ke Xiaoyan di tengah. Energi ruang pelatihan jauh melebihi dunia luar. Oleh karena itu, ketika energi mengalir, orang-orang di sekitar bahkan bisa melihat pusaran energi yang terlihat sebagian dengan cepat dibentuk dengan Xiaoyan di tengah. 4 siswa yang tersisa di ruangan pelatihan juga terbangun dalam kondisi pelatihan mereka karena kaget dari gerakan tiba-tiba itu. Mereka terkejut ketika tatapan mereka melihat energi berputar di permukaan tubuh Xiaoyan. Segera wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri. Jelas, mereka tahu apa arti gerakan ini. Orang ini telah berlatih tanpa makan atau tidur selama hampir 4 hari.
Dia benar-benar makhluk yang tidak normal, ucap orang-orang itu. Seorang siswa menatap Xiaoyan dengan liar, menyerap energi di sekitar dan tanpa sadar berbisik. Sejak Xiaoyan tiba di tempat pelatihan 4 hari yang lalu, dia bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun. Selama 4 hari ini, keempat siswa lainnya semuanya telah beristirahat beberapa kali sebelum kembali ke menara untuk berlatih. Xiaoyan di sisi lain terus berlatih sampai hari ini di bawah mata mereka yang heran. Jika bukan karena pernapasan tenang Xiaoyan, kemungkinan mereka akan sudah melaporkannya kepada instruktur di dalam menara. Aku sudah bertanya hari ini. Orang ini adalah pemimpin siswa baru tahun ini. Dia disebut Xiaoyan dan sangat kuat. Rumor mengatakan bahwa bahkan Fu Wao dari geng putih dikalahkan olehnya. Seorang wanita dengan penampilan yang agak lembut dan cantik menatap wajah Xiaoyan dan dengan hati-hati memberitahu sisanya. Dia adalah Xiaoyan? Hei, awalnya aku tidak terlalu percaya dengan rumor tentang dia. Namun sekarang setelah aku melihatnya, sepertinya itu benar. Kejutan segera menyerbu wajah ketiga siswa lainnya. Ketika mereka mendengar ini, jelas mereka tidak menemukan nama Xiaoyan secara asing, meskipun mereka tidak bergabung dengan fraksi manapun. Shh. Jadilah sedikit lebih tenang. Jika kita secara tidak sengaja mengganggu kemajuannya, kita akan berada dalam kesulitan. Wanita itu meletakkan jari di bibirnya saat dia dengan lembut menegur temannya. Ya, 3 siswa mengangguk sedikit. Mereka juga memahami kemarahan macam apa yang akan dimiliki seseorang seandainya kemajuan mereka terganggu. Dou kristal di pusaran tubuh Xiaoyan berulang kali melepaskan gaya isap. Douqi di dalam jalur Qi-nya telah sepenuhnya ditarik. Douqi yang terus-menerus menyerbu tubuhnya dari luar tidak segera diisap ke dalam kristal Dou seperti Douqi di tubuhnya. Sebaliknya itu dikendalikan sedemikian rupa sehingga melewati api yang tak terlihat di dalam tubuhnya. Setelah itu sekali lagi mengikuti jalur Qi di tubuhnya dan menyelesaikan siklus sebelum masuk ke Dou kristal di bawah pengamatan pikiran senang Xiaoyan. Meskipun tidak ada yang mengendalikan Dou kristal, dia menyelesaikan penyerapan sirkulasi penyempurnaan ini dan langkah-langkah lain tanpa kesalahan. Kontrolnya terhadap kekuatan nyala api itu sempurna. Xiaoyan kemungkinan tidak akan mampu mencapai tingkat kontrol seperti itu jika dia mengendalikannya sendiri. Tindakan Xiaoyan benar-benar mencuci tangannya dan tidak peduli tentang apapun yang kebetulan memungkinkannya untuk mendapatkan prestasi yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, gaya isap yang dipancarkan dari dalam Dou kristal semakin kuat. Energi yang mengalir ke tubuhnya dari dunia luar juga tumbuh semakin cepat. Jika bukan karena medan khusus di tempat ini dan nyala api yang tak terlihat itu bisa muncul tanpa henti, mungkin bahkan nyala api yang memurnikan energi akan berhenti bekerja karena kehabisan energinya. Setelah nyala api yang tak terlihat itu menghilang, langkah penyempurnaan ini akan secara otomatis menghilang. Pada saat itu Xiaoyan mungkin harus secara pribadi mengambil kemudi. Kalau tidak, jika dia membiarkan energi berbintik-bintik masuk ke dalam Dou kristalnya, kemungkinan dia akan tidak hanya memiliki harapan untuk maju, tetapi juga akan menyebabkan kerusakan yang akan sulit untuk diperbaiki. Semua kegiatan di dalam tubuh Xiaoyan dan dunia luar dilakukan dengan tertib di bawah komando Dou kristal. Kemajuan ini tidak diragukan lagi yang paling mudah dialami Xiaoyan. Dengan meminjam efek dari nyala api yang tak terlihat, Xiaoyan telah berhasil menjadi pemimpin yang mengabaikan tugasnya untuk sekali. Ketika kekuatan isap di Dou kristal telah dipancarkan selama sekitar 20 menit, akhirnya mulai melemah. Saat kekuatan isap melemah, energi yang berputar yang diciptakan Xiaoyan juga perlahan menjadi lebih lemah dan akhirnya benar-benar menghilang.
Utas terakhir dari energi yang agak berbintik melewati api yang tak terlihat. Tubuhnya yang telah menyusut hampir 10 kali akhirnya dibawa dan diedarkan dalam siklus lengkap melalui jalur Qi sebelum memasuki Dao kristal dalam pusaran. Saat utas itu dari Dao Qi mengalir, Dao kristal yang agak bergetar tiba-tiba berhenti. Cahaya yang dipancarkannya tiba-tiba melonjak. Cahaya terang yang menyinari setiap titik di tubuhnya. Di bawah sinar cahaya kuat yang aneh ini, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan jalur Qi, tulang dan bahkan sel-selnya memancarkan napas santai yang tak terdengar. Cahaya kuat yang aneh berlanjut selama hanya 10 detik sebelum perlahan-lahan mundur. Sesaat kemudian cahaya itu semakin redup sampai akhirnya menghilang. Saat cahaya yang kuat itu menghilang, kristal Dao yang tersembunyi di dalamnya muncul. Ketika Dao kristal muncul, itu sedikit bergetar. Seutas Dao Qi yang kuat menyerbu. Akhirnya itu tertanam ke dalam jalur Qi-nya seperti toren berwarna hijau. Pikiran Xiaoyan mempelajari Dao kristal berbentuk belah ketupat yang hampir 2 atau 3 lapisan melingkar, lebih besar daripada sebelumnya. Dia merasakan cadangan Dao Qi lebih dari 2 kali lipatnya. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas panjang. Setidaknya latihan kerasnya ini tidak sia-sia. Jantung tegang Xiaoyan perlahan-lahan santai. Dia secara bertahap tidak dapat mempertahankan kondisi latihannya. Rohnya agak terlalu pusing dan dia segera menarik diri dari dalam kondisi pelatihannya. Xiaoyan perlahan membuka matanya di dalam ruang pelatihan yang luas. Sebuah cahaya berwarna hijau samar melintas di mata hitamnya yang gelap. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menyapu ke arah 4 orang lainnya di ruangan itu. Ketika mereka melihat dia menyapu pandangannya, 4 orang yang tersisa buru-buru memalingkan pandangan mereka. Pada saat ini Xiaoyan baru saja menyelesaikan kemajuannya dan kekuatan di seluruh tubuhnya telah mencapai puncaknya. Bagaimana mereka sebagai orang yang baru saja naik ke kelas Dadoshi bersaing dengannya? Xiaoyan tidak peduli dengan 4 orang itu. Dia melepaskan napas panjang yang keruh. Mata hitamnya yang gelap segera menjadi lebih dalam dan lebih transparan. Xiaoyan memutar tubuhnya dan menyesuaikan dirinya dengan diam-diam sebelum dia menarik kartu kristal hijau di depannya. Dia secara acak meliriknya dengan matanya dan terpana menyadari bahwa 8 hari energi api telah dikurangi dari kartunya. Berapa lama aku berlatih? Xiaoyan mengerutkan kening, menoleh dan bertanya pada seorang siswa. 4 hari. Melihat bahwa Xiaoyan telah menyuarakan pertanyaan, siswa itu menjawab dengan jujur. Aku benar-benar berlatih selama 4 hari. Tidak heran. Xiaoyan bergumam tak berdaya. Namun dia sedikit bersuka cita di dalam hatinya. Dia hanya berlatih selama 4 hari. Namun dia benar-benar berhasil menembus level 7 bintang Dadoshi. Jika itu di dunia luar, ini tidak mungkin tanpa 1 atau 2 bulan. Api hati ini memang memiliki keajaiban yang tak henti-hentinya. Tubuhnya yang terbelah yang menembus hati orang-orang benar-benar dapat menyebabkan seseorang meningkatkan kecepatan latihan mereka sedemikian rupa. Jika dia memiliki tubuh aslinya, seberapa menakutkan kecepatan latihannya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan memuji sekali sebelum dia berdiri. Dia langsung berjalan keluar dari ruang pelatihan. Setelah pelatihan selama 4 hari tanpa istirahat atau tidur, ia perlu istirahat sementara waktu. Meskipun bekerja keras ketika latihan bagus, Xiaoyan juga tahu bahwa seseorang tidak akan dapat mencapai apapun jika seseorang berlebihan dalam hal-hal ini. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.